Pemirsa, puluhan orang tertangkap basah tengah berjudi saat digerebek petugas Resmo Polda Jambi. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang gerah dengan maraknya aksi perjudian di lingkungan mereka. Puluhan orang yang tengah asik berjudi ini tak berkutik saat digerebek petugas Resmo Polda Jambi di kawasan Terminal Baru Pasar Sarina, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Polisi lantas mengumpulkan seluruh pemain judi, karyawan dan pengelola tempat perjudian. Total 19 orang diamankan di lokasi. Sebagai barang bukti, polisi menyita sejumlah alat permainan ketangkasan yang digunakan untuk berjudi. Penggerebekan ini berawal dari laporan masyarakat yang gerah dengan maraknya aksi perjudian di lingkungan mereka. Menemukan aktivitas perjudian juga ya dengan menggunakan mesin. Jadi situ juga kita amankan 3 mesin. Kemudian ada beberapa orang yang kita amankan. Ada 19 orang ya kita amankan. Baik itu pemain, kemudian juga karyawan. Ya, kemudian dari itu ada beberapa BP tambahan yang kita amankan, ya termasuk ada uang juga, kemudian mesinnya kita amankan juga, kemudian juga berikut orang-orang yang ada di situ. Seluruh pelaku perjudian yang tertangkap lantas dibawa ke Mako Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang ayah di Mataram, Nusa Tenggara Barat tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun. Barang bukti berupa tali dan bambu disita polisi. Inilah rekaman penyiksaan seorang ayah terhadap anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sang anak diikat di jendela dan dianiaya tanpa belas kasihan dan justru direkamnya. Video ini lantas viral di media sosial. Berbekal rekaman video yang viral, polisi bergerak untuk mengamankan pelaku dan menyelamatkan sang anak. Polisi amankan pelaku beserta sejumlah alat bukti, termasuk tali dan bambu yang digunakan pelaku untuk menganiaya anaknya. Dari keterangan pelaku, ia tega menganiaya anak kandungnya demi memaksa sang istri yang bekerja sebagai buruh migran untuk mengirimkan uang. Ironisnya, uang yang didapatkan dihabiskan pelaku untuk berjudi. Kemudian korban divideokan oleh tersangka sambil berkata, "Mamamu yang mau begini. Kalau mamamu tidak menelpon 3 hari, maka 3 hari tidak akan dilepas." Ya, jadi ini berupa ancaman yang ditujukan kepada istrinya yang bekerja sebagai TKW di Singapura, dengan tujuan mungkin untuk mendapatkan materi. Atas perbuatannya, AF dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara atau denda 15 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakak tega menghabisi nyawa adik kandungnya. Penyelidikan masih dilakukan karena pelaku mengalami keterbelakangan mental. Pembunuhan sadis terjadi di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sarifudin, usia 30, dibunuh kakaknya sendiri, Mustafa, usia 40 tahun, menggunakan pacul di dalam rumahnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Usai mengeksekusi adiknya, pelaku kemudian kabur ke Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dan sempat menjadi amukan warga yang kesal karena perbuatannya. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan sadis ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi. Mendapatkan laporan kalau ada penangkapan oleh massa di daerah sekitaran Bangil. Setelah itu kita amankan, ternyata ada TKP awal, TKP pembunuhan. Untuk korban tadi kita nyatakan meninggal, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit.
Diketahui Mustafa memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sering mengamuk belakangan ini. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan. Seorang pria Parubaya tewas ditikam oleh teman sekampungnya di Bone, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah diduga menjadi penyebab pembunuhan. Duel maut antara warga di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menewaskan seorang warga. Bahtiar yang sedang duduk di warung tewas setelah ditikam teman sekampungnya. Menurut keterangan saksi mata, pelaku datang ke warung untuk berbicara dengan korban. Namun korban emosi dan cekcok pun terjadi. Pelaku menusuk korban 3 kali di bagian dada, bawah ketiak, dan pinggang korban. Dari penyidikan sementara, penikaman disebabkan persoalan tanah. Motif pelaku diduga terkait dengan masalah tanah. Korban dengan keluarganya pelaku ini bermasalah. Pelaku kini ditahan di Polres Bone. Atas kejadian tersebut, pelaku dikenakan pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus seorang ibu privat. Maksud kami meringkus seorang guru privat yang diduga menculik anak di bawah umur. Pelaku berdalih nekat menculik karena terlanjur sayang terhadap korban. Inilah video rekaman CCTV saat SA membawa KJV, bocah 9 tahun di sebuah rumah makan di kota Bandung, Jawa Barat. Saat itu korban yang tengah makan bersama ayahnya diajak pelaku untuk membeli baju. Karena pelaku telah kenal baik dengan korban dan keluarga, maka ayah korban mengizinkan. Namun karena korban dan pelaku tak kunjung kembali, ayah korban melaporkan hal ini pada polisi. Berbekal hasil penyelidikan dan keterangan keluarga korban, polisi akhirnya mengetahui keberadaan SA di Medan, Sumatera Utara. Polisi lantas meringkus pelaku yang tengah bersama korban di kamar kosnya. Keduanya lantas dibawa kembali ke Bandung. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menculik karena terlanjur sayang pada korban yang telah lama menjadi siswa privat pelaku. Pelaku adalah dulu pernah mengajar ya di Perawat. Kemudian dia sehari-hari adalah memberikan privat kepada masyarakat anak-anak pelajaran. Kemudian antara korban dan pelaku memang sudah kenal, sehingga pelaku sayang dengan anaknya dan anaknya juga mau ikut kepada pelaku tersebut sehingga mau dibawa. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, SA kini mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara korban telah diserahkan kepada keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Senen menangkap 1 dari 2 pelaku yang nekat mesum di halte Keramat Raya Senen, Jakarta. Keduanya sempat kabur setelah dikejar warga. Petugas Satreskrim Polsek Senen meringkus 1 dari pasangan sejoli yang nekat berbuat mesum di halte bus SMKN 34 Keramat Raya, Jakarta 3 hari lalu. Terduga pelaku merupakan seorang wanita berusia 21 tahun yang dikenali berkat rekaman video yang viral di media sosial. Kini polisi masih mengejar pelaku pria yang melarikan diri. Ironisnya, perbuatan mesum di tempat umum itu rela dilakukan oleh pelaku MA dengan hanya menerima imbalan sebesar Rp22.000 dan sebungkus rokok. Dan pada tanggal 22 Januari 2021 sekitar jam 20.00 kami melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial MA di sekitar lokasi atau di sekitar TKP tersebut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di Polsek Senen. Dan video aksi mesum sejoli di sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta viral di media sosial. Tindakan asusila tersebut dilakukan saat arus lalu lintas ramai dan banyak pengendara memergoki. Aksi ini baru berhenti ketika akan digerebek sejumlah pengemudi ojek daring. Mereka kemudian melarikan diri ke permukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Puluhan warga Sibanggor Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk dan merusak ambulans yang akan mengevakuasi korban. Warga kecewa karena evakuasi terlambat hingga banyak jatuh korban. Video amatir ini merekam kepanikan warga yang mengetahui banyak korban keracunan akibat semburan gas H2S yang keluar dari sumur pengeboran pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Warga merusak ambulans dan mobil perusahaan yang terlambat datang mengevakuasi warga yang tak sadarkan diri akibat gas beracun. Amuk warga dipicu banyaknya jatuh korban jiwa akibat keracunan gas tersebut. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat keracunan dari kebocoran pipa gas di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bertambah menjadi 5 orang. Karena ketakutan, ratusan warga memilih mengungsi lantaran 22 orang lainnya mengalami keracunan cukup parah. Lantaran takut menjadi korban, sejumlah warga memilih untuk mengungsi ke tempat aman, salah satunya di Masjid Agung Nur Ala Nurah, Panyabungan. Warga mengaku khawatir akan sebaran gas beracun yang masih terkontaminasi di udara. Jumlah pengungsi mencapai ratusan orang karena berasal dari beberapa desa yang lokasinya berdekatan dengan titik pengeboran panas bumi PT Sorik Merapi Geothermal Plant di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banyak Pak yang keluar dari kampung ini? Yang keluar kira-kira 250 atau 300 lah. Itu sebagian yang itu di masjid ini. Sebagian yang bersera, Anda tahu tak berapa banyak. Pokoknya was-was. Korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan akibat keracunan gas hingga kini berjumlah 22 orang. Sebagian besar kondisinya mulai membaik. Sementara itu jumlah korban yang meninggal dunia bertambah menjadi 5 orang, 2 diantaranya masih balita. Laila Zahra berusia 5 tahun dan Yusnidar berusia 3 tahun. Jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Pipa gas PT Sorik Merapi Geothermal Plant di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami kebocoran di tengah pengerjaan proyek pembangkit listrik. Menghindari jatuhnya korban kembali, polisi menutup sementara lokasi kejadian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan. Diduga ada unsur kelalaian kerja dari pekerja perusahaan tersebut. Ya pemirsa, serta Wilson, saat ini penanganan dari kasus gas beracun ini tengah ditangani untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebocoran gas. Betul sekali, kita akan tanyakan langsung kepada salah seorang yang ada di sana, ada AKBP MP Nainggolan, Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara. Selamat siang Pak Nainggolan. Selamat siang Pak. Baik Pak Nainggolan, kami ingin konfirmasikan lagi, sebenarnya berapa jumlah korban yang meninggal dunia? Karena informasi yang kami dapatkan ada satu polisi yang juga membantu para korban ini. Ada yang kabarnya mengatakan meninggal dunia, namun ada juga yang bilang dia belum meninggal dunia. Ya, jadi sampai sekarang korban yang meninggal dunia cuma 5 orang. Terhadap anggota Polri yang membantu melakukan pengamanan di sana kemarin hanya pingsan. Dan sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Panyabungan dan kondisinya sudah mulai membaik. Baik, artinya polisinya masih hidup ya Pak. Nah saat ini kondisi di sana seperti apa? Apakah sudah aman? Sudah ada pihak yang bertanggung jawab yang menangani kasus ini? Ya, kondisi di sana sementara kan sudah kita garis polis lain. Dan pelaksanaan proyeknya sementara kita hentikan untuk proses penyelidikan dari kepolisian. Baik. Dan hari ini di TKP sudah datang dari Polda Sumatera Utara tim lapor 3 orang, tim Inavis 4 orang, KBR dari Brimob itu yang ahli untuk radiasi 11 orang,
Dan dari tim Ditreskrim bagian Jatan Rasnya ada 16 orang. Mereka bekerja di sana dibantu dengan Polres Madinah. Baik, Pak Nainggolan, apakah benar ada kelalaian dari pekerja perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan gas bocor? Ya, jadi itu nanti akan dilakukan penyelidikan oleh tim kepolisian. Sementara kita belum bisa berpendapat. Nanti tentu hasil penyelidikan yang memberitahukan kepada kita. Dari keterangan pihak perusahaan, apa tanggapan mereka mengenai hal ini, Pak? Ya tentu ini kan saya disayangkan. Kemarin memang seorang karyawannya atas nama Deden itu ada membuka master palet untuk mengalirkan panas bumi atau fluorida ke pipa spen. Tiba-tiba saja pipa itu mengeluarkan gas beracun. Oleh karena itu masyarakat, ada seorang ibu beserta 2 anaknya berada di sekitar 50-70 meter dari lokasi, tiba-tiba saja pingsan. Melihat itu, masyarakat di sekitar itu datang berbondong-bondong memberi bantuan kepada ibu tersebut dan memberitahukan kepada karyawan agar kerannya ditutup. Ternyata masyarakat yang datang sebanyak 24 orang itu juga pingsan semua. Itu awal mulanya. Baik, saat ini bagaimana kondisi korban yang masih dirawat? Apakah sudah membaik, Pak? Ya, berangsur-angsur, sebagian sudah ada yang kembali dari rumah sakit dan puskesmas. Baik. Kita doakan supaya mereka bisa cepat pulih kembali. Baik, Pak Nainggolan, kabarnya warga banyak yang memilih mengungsi karena takut ikutan keracunan. Apakah ada lokasi khusus bagi warga untuk mengungsi? Ya, tentu di sana Pemda Prokopindanya sudah mengantisipasi kemarin radius berapa meter kurang tahu, tetapi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin memang ada yang beberapa masyarakat yang kita amankan. Kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Nah, dari pihak perusahaan ini apakah sudah memberikan kompensasi ataupun pertanggungjawaban kepada para korban dan juga warga yang meninggal dunia, Pak Nainggolan? Ya, sampai saat ini kan masih dalam proses penyelidikan kita. Tentunya kan pihak perusahaan kita harapkan tidak lepas tangan gitu. Nanti itu akan dikomunikasikan di daerah. Nah, hingga saat ini apakah sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, Pak Nainggolan? Sampai sekarang kita masih bekerja tim di sana, masih dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kita masih mencari, mengidentifikasikan saksi yang benar-benar bisa kita jadikan jadi saksi. Baik. Terima kasih Pak Nainggolan atas informasi Anda. Kami menunggu bagaimana kabar terbaru dari investigasi tersebut. Pemirsa, nasib 10 pekerja tambang yang terjebak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan hingga kini belum diketahui. Proses evakuasi oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan meski terkendala faktor cuaca. Sebanyak 17 pekerja tambang di Desa Mantewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terjebak longsor di lubang galian tambang pada Minggu 24 Januari 2021. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, 7 pekerja tambang berhasil selamat namun 10 orang lainnya terjebak. Proses evakuasi terhadap 10 pekerja terus dilakukan tim gabungan Basarnas Banjarmasin, TNI Polri, dibantu warga sekitar sejak Minggu 24 Januari 2021 lalu. Pencarian terkendala kondisi cuaca yang tak menentu dan masih berpotensi terjadi longsor susulan dan membahayakan tim evakuasi. Salah seorang pekerja yang selamat bernama Rusman, berusia 45 tahun, merasa sangat bersyukur lolos dari maut. Saat kejadian, Rusman bertugas mengambil karung batu bara keluar masuk terowongan. Keluar banjir. Berapa orang itu yang keluar? Yang keluar itu ya ada 5 orang. 5 orang ya. Terus setelah itu gimana? Air masuk terus? Tambah terus. Tambah terus sampai menutupi lubangnya. Ya.